صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di podcast Polos Protection. Senajane polos tapi isine ora polos. Subhanallah, nyong grogi ya krungu suarane Ustadzah. Dengar aku kosim merinding. Kosim merinding ya Allah. Subhanallah. Jadi buat teman-teman semua, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, cantik, dan yang menjadi rahasianya adalah masih single. Luar biasa teman-teman semua. Jadi saya grogi nih, grogi di depan tamu kita kali ini. Oke, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadzah maksud saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah gitu gimana gitu suaranya. Di depan saya ada Ustadzah Fida. Monggo Ustadzah bisa memperkenalkan diri sama teman-teman semua biar teman-teman semua tahu siapa sih panjenengan itu. Monggo persilakan Ustaz. Perkenalkan, saya Ustadzah Fida Nailatul Ifadah. Saya lahir di Gunung, Pak. Tepatnya di Bumi Jawa. Iya. Okay. Lahir di Bumi Jawa, wong gunung ya. Sekarang orang gunung, lahir Bumi Jawa. Saiki manggon lagi di pesisir, bukan pesisir Balongan ya, tapi di daerah Maribaya, tepatnya berada di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin nggih. Ya, Ustadzah ini adalah salah satu guru atau astadid yang ada di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Ya. Ustadzah Fida ini ngapunten Bu Ustadz. Saya manggilnya Bu atau Mbak ini enaknya? Boleh. Boleh apa? Senyamannya dengan mawon. Boleh Mbak, boleh Bu. Oke, kalau saya panggil Bu terasa sudah tua gitu ya. Jadi saya pengen manggilnya Mbak aja. Boleh. Boleh ya manggilnya Mbak. Mbak Ustadz. Mbak Ustadz. Mbak Ustadzah Fida ini tadi sampaikan asli Bumi Jawa, lahiran di Bumi Jawa. Boleh kami tahu dulu itu panjenengan riwayat pendidikannya di mana saja Ibu? Dulu saya sekolah dimulai dari SD ya Pak. Karena dulu di Gunung karena di Gunung dulu belum ada itu RA belum ada, PAUD belum ada. SD itu pun masuknya masih 6 tahun itu boleh masuk. Jadi saya lebih muda 1 tahun. Kalau sekarang kan ada itu ya peraturannya 7 tahun. 7 tahun. 6 tahun sudah masuk SD, kemudian lanjut SMP. Padahal di desa saya itu semuanya setelah SD itu lanjutnya di MTS. Karena kalau di desa itu kan agamanya kan biasanya kuat ya Pak. Iya, apalagi Bumi Jawa ya. Jadi itu setelah SD biasanya kalau nggak di MTS mondok di luar desa, luar kota. Ada yang di Leboyo, di Pelosok, di Jawa Timur gitu. Dan saya itu satu-satunya anak yang melanjutkan sekolah di SMP. SMP. Tapi itu pun dengan syarat
boleh di SMP, tapi asalkan sekolah madrasahnya tetap dilanjutkan gitu. Berarti dari kecil memang lahiran di Bumi Jawa, pendidikan SD SMP itu di Bumi Jawa semua. Soalnya setahu kami biasanya orang-orang yang berada di gunung itu kebanyakan ya, kebanyakan tuh kalau penempuh pendidikan itu pada turun. Iya, Ya, memang yang kami iya, tahu Pak. ya, Iya. yang kami tahu. SD, Mayoritas memang lebih ke pendidikan Islam gitu, Pak. Bumi Jawa. Tepatnya Bumi Jawanya mana? Di Desa Gunung Agung. Oh, Gunung Agung. Itu dekat sama ini, Pak. Pasar Slumpring Cempaka. Oh. Kalau Bapak barangkali mau ke sana ya, Pak, bisa Iya, mampir iya. nanti ke rumah saya. Iya, iya. Saya dipanggil Pak Kayong rasa Tuhan nemen, Pak Ferry. Ini anaknya manggilnya apa ya? Ya nggak apa-apa, Mas. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mbak Vida, Bumi Jawa, Slumpring. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan. Di sana ada wisata ya? Ada. Oh, ya? Itu juga deket sama Guci juga kan, Pak. Barangkali mau ke Guci bisa mampir ke rumah Iya, saya. siap. Yang penting nanti hidangan. Biasanya kalau wong gunung gue, saya pernah ke situ tuh pakai beras merah atau apa itu? Oh, saya kurang tahu malah, Pak. Biasanya malah identiknya teh, tapi tehnya nggak manis. Oh, iya, Gitu iya. ya. Saya Nggak pernah ada tuh. gunanya kan. Saya pernah tuh di Bumi Jawa. Tapi saya lupa itu kapan saya lupa terakhir. Oke, tadi itu pendidikan formal ya, Iya. pendidikan formal. Kemudian setelah SMP, panjenengan ini mondok atau gimana ini? Saya kemudian lanjut di MA. Jadi SD, SMP, kemudian MA. MA. Iya, biasanya kan SD, SMP, SMA. Iya, Itu iya. pun dipaksa orang tua. Oh. Jadi karena mungkin mayoritas di sana pendidikannya itu lebih ke agama Islam Iya, gitu. iya. Jadi mau nggak mau disuruh orang tua lanjutkan di MA. Di Dan MA. itu plus mondok itu nggak ada kenyatan sama sekali. Bahkan Ya, iya. ya lanjut. Ya, bahkan itu ketika mau mendaftar aja, itu ketika mau ujian ya Pak, ujian di MA. Sekarang namanya MAN 1 Tegal. Iya, Dulu iya, namanya Man Babakan. Bahkan ketika mau berangkat aja, itu di tengah jalan kecelakaan. Dan saya tuh hampir mikir, apa ini nggak diridhoi ya gitu ya Pak? Iya, paham. Iya gitu kan. Tapi yo dilalah tes malah hasilnya itu 10 besar. 10 Jadi besar. ya mau nggak mau diambil. Akhirnya masuk di MA. MA. Oh, MAN yang ya paham saya yang di Babakan itu ya. Iya, itu. Oke. Man 1 Tegal. Man 1 Tegal ini luar biasa. Sing gunung mudun menginsor maring Lebak Siu. Ya, kemudian sekolah MA sempat kecelakaan ada apa. Dan yang perlu teman-teman tahu ternyata tadi ya ada walaupun tidak ada keniatan katakanlah seperti itu ya Bu ya. Tadi tidak ada keniatan tapi alhamdulillah lulus sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian mempunyai 30 hafalan ya Bu ya. Insya Allah doakan semoga istiqomah Pak. Luar biasa sekali nih. Saya masih muda. Kamu dan umur berapa sekarang ini? Sekarang berarti 25. Oh, tuh 25 tahun ya, hafal Al-Qur'an, hafidhoh, kemudian masih single ini luar biasa sekali. Mau teman-teman. Japri bisa japri saya ya nanti. Ini selingan. Kemudian lika-liku kami pengen tahu gini Bu, karena gini Bu Ustadz ini Mbak Ustadz ini kan seorang penghafal gitu ya, hafidhoh. Tentu ketika melakukan kegiatan hafalan, kemudian menghafal dan sebagainya, itu kan pasti memiliki rintangan Bu. Pasti ada. Ya kan ada susahnya, entah itu ngantuk apa dan sebagainya yang sering kami lihat. Nah, bisa disaringkan nggak nih buat sama teman-teman semua, barangkali teman-teman menjadi terinspirasi, mendapatkan kiat bagaimana caranya untuk menghafal dan sebagainya. Pertama, saya kan di pondok itu paksaan dari orang tua. Mungkin keniatan belum ada, tapi karena saya satu patuh sama orang tua dulu, ya penting itu dulu, manut sama orang tua gitu. Jadi saya di situ menghafal juz 30 dulu. Iya, 30. Kemudian pasti di situ banyak rintangan pasti karena
bahkan yang niat aja kadang ya, Ya, Pak. susah. Susah, apalagi yang belum ada itu. Saya sempat mau pindah pondok itu, sampai menghubungi orang tua sudah, cuman ibu saya menyampaikan seperti ini, dicoba dulu 1 bulan lagi. Iya, iya. Gitu. 1 bulan lagi dicoba dulu. Saya sampaikan ke orang tua, masih belum betah gitu. Ibu masih bilang dulu dicoba dulu 1 bulan lagi. Ternyata bulan kedua saya mulai merasakan nyaman gitu, Pak. Itu di situ saya mulai merasakan, oh ternyata menghafal tuh enak ya, Pak, gitu. Saya kemampuannya nggak kemampuan orang-orang yang EQ-nya tinggi, nggak. Cuma karena mungkin ya itu rajin, terus dihafalkan gitu. Pas waktu menghafal itu ada rasa apa ya, pengen keluar pondok kan, Pak ya. Karena di sana kan sekolah itu nggak, kalau di sini kan semuanya menghafal. Kalau di sana nggak, di sekolahan itu ada yang dilaju dari rumah, ada yang kos, ada yang mondok Quran, ada yang mondok di pondok salaf pondok kitab ya, di pondok Mahadud itu. Jadi satu kelas itu macam-macam. Tapi saya tetap dicoba terus, ternyata alhamdulillah ini mungkin ketemu jalannya gitu, menikmati ya. Menikmati. Terus juga saya sering ditantang sama Bu Nyai, Pak. Gini, kayak semisal saya menghafal hari ini 1 halaman gitu. Besok Bu Nyai kadang menyampaikan gini, 2 halaman bisa apa enggak gitu. Saya enggak pernah jawab enggak bisa gitu. Saya coba dulu gitu. Ya alhamdulillah 2 halaman itu sambil sekolah, 2 halaman alhamdulillah bisa. Dan setiap menghafal seperti itu terus, kalau sudah selesai ditantang seperti itu terus. Berarti kalau boleh kami simpulkan ya, latar belakang jenengan kemudian mondok dan menghafal itu kan karena birrul walidain ya, artinya karena dorongan orang tua. Karena tadi ya tidak ada rasa kepengen ya kan, kemudian merasa tadi ada kecelakaan ada apa dan sebagainya, dilalah karena nurut karo orang tua akhirnya kelakon. Terus niku nggih Bu. Itu luar biasa. Jadi ini buat teman-teman semua, birrul walidain kowe dieling-eling kowe. Nah itu. Kemudian tadi apa namanya ya? Tentu ada lika-liku dan sebagainya. Kalau kami boleh tahu itu berapa tahun jenengan mampu mendapat 30 juz itu? Saya menghafal dari 2013 waktu lulus SMP ya, Pak. Kemudian MA saya mulai menghafal. Hatam selesai setoran itu 2016. 2016. Hatam. Tapi di Hotmin ya 2 tahun kemudian. Ya, ini harus bin Nikmah ya. Saya itu salah satu murid yang hafal tercepat. Bukan tercepat sih. Apa itu? Selesai pertama. Di angkatannya. Bukan di angkatannya, di semua di pondok itu. Tapi bukan berarti tercepat, kayaknya nggak tercepat juga. Itu melalui proses yang panjang gitu. Ini luar biasa sekali tadi ya. Kami ulang. Jadi senajana lakaniatan di awal. Kemudian hanya karena taat kepada orang tua, kemudian mampu menghafal dengan durasi waktu yang relatif lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Kan seperti itu ya Bu ya. Disambung dengan masih menempuh pendidikan formal di situ. Masih. Jadi pagi sekolah, sore menghafal gitu. Di pondok. Sekolah di apa? Itu kan membutuhkan ekstra ya Bu ya. Benar-benar ekstra. Apalagi di sana kan sekolah sama pondok itu beda. Enggak satu yayasan. Jadi kalau di pondok lagi tes Quran, di sekolah formal lagi tes. Ini sekolah itu enggak ada urusannya. Jadi kieng-kiengnya anak lah gitu. Mau belajar, mau membagi waktu, bagaimana caranya memanage waktu dengan itu. Benar. Berarti Dean nganten ya. Neng sekolahan gawa Quran. Iya benar banget itu ya. Saya ngalami banget Pak. Ketika jam kosong kosong itu kadang colong-colongan buka Quran gitu. Karena nggak semuanya menghafal Quran, ada yang
masing-masing kan Pak. Jadi saya kadang colong-colongan. Ya, nek kayak gitu namanya bukan colong-colongan ya. Ini beribadah ngono ya. Itu colong-colongan. Awal-awal sih itu Pak, aneh kayak satu kelas itu buka Quran sendirian tuh kayak gimana gitu. Tapi lama-kelamaan kan terbiasa. Teman-teman memahami, oh ini pondoknya Quran gitu. Akhirnya lama-lama kelamaan buka dengan terbiasa terang-terangan gitu. Ini apa namanya? Tips lah bagi tips tadi. Ini saya boleh nambahkan lagi Pak? Iya, monggo. Ini kan ketika sudah hatam itu saya di Hotmail 2 tahun kemudian. Itu pun tesnya mungkin itu yang saya merasakan sekarang hasilnya gitu dari tes saya Pak. Jadi ketika sudah menghafal setoran sampai selesai, kemudian setorannya naik, tantangannya naik. Sekarang setiap setoran itu setengah juz gitu. Setengah juz, enggak boleh kurang dari itu. Jadi setengah juz selesai sampai juz 30, kemudian naik lagi tantangannya. Jadi 1 juz. 1 juz. Kemudian baru tes. Ini yang saya alami, tes mungkin di pondok-pondok yang lain kurang tahu, barangkali ada yang programming seperti ini juga ya Pak. Itu tesnya itu pakainya kelintingan dikocok. Jadi 30 juz itu dikocok. Dapatnya surat apa? Juz berapa? Juz berapa? Itu mau nggak mau kan kita persiapannya 30 juz. Iya kan, karena kalau dikocok kemudian yang keluar juz 20 mau nggak mau juz 20 gitu. Jadi itu persiapannya juga sama kayak yang disimak gelondong 1 sampai 10 itu juga sama kan, persiapannya 30 juz. Itu kalau gagal itu kan tes kalau salah itu nggak dibenerin sama Bunyai. Jadi kita mikir sendiri gitu, dibetulin sendiri. Kalau semisal gagal itu kocokannya diulang lagi. Saya pernah ngalami gagal di situ satu kali kan. Tapi memang kegagalan itu yang buat termotivasi. Akhirnya mulai rajin, mulai semangat nulis gitu. Luar biasa sekali ini, berarti dia benar-benar, berarti itu dibuka di awal ke akhir atau akhir ke awal? Maksudnya dari juz 1 ke 30 atau 30 ke juz 1? Metodenya nyenengan dulu. 1 ke 30. Kemudian di tesnya itu kan dikocok. Yang ngacak sedapatnya. Ini luar biasa sekali di depan kami ini. Ngapunten Mbak Ustadzah Vida, saya pelebutan sekali. Ngapunten ya, karena saya grogi nih, jujur saya grogi luar biasa. Mungkin barangkali bisa bukan dicoba ya. Kami pengen mendengarkan lah, pengen mendengar ya 1 bait atau 2 bait. Terserah jenengan lah, mau surat pendek atau apa terserah. Biar biar tambah adem suasana. Kebetulan kan ketika awan kan lagi panas nemen kayak. Coba Bu Ustadz ngapunten ya. Nggih, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ya Allah. Nginung di situ. Monggo, Ustadz, minum dulu Ustadz. Ya Allah, gemeter saya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Mbak Ustadz Davida. Apa namanya ya, saya dulu belajar di madrasah tajwid tata nemen makhrajul huruf ya apik nemen, suarane ora kalah apik. Ya Allah, gemeter saya. Jadi teman-teman semua nih jangan ayo menjadikan motivasi walaupun susah dan sebagainya, menjadi semangat biar bisa menghafal dan sebagainya. Ya walaupun saya juga gak bisa. Ya mungkin surat-surat menik bisa lah, tapi kalau yang kayak Ustadz Davida saya belum mampu. Luar biasa. Jadi tadi ya lulus pondok, kemudian tadi 2016 kalau nggak salah ya. 2016. Nah sekarang panjenengan kesibukannya lagi di mana ini setelah menempuh begitu panjang lika-liku pendidikan, kecelakaan, terus takut gak bisa dan sebagainya. Sekarang gimana ya motivasi kegiatan sekarang atau lagi di mana sekarang? Sekarang kegiatannya merawat hafalan Quran ya. Ya, masih pasti ya. Merawat diri sendiri. Karena urung bojo tinggal awet cewek. Merawat anak-anak santri gitu. Oh ya, jadi jenengan lagi menjadi ustadzah di di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ya? Iya. Ini dari tahun berapa ngapunten? 2019 sampai saat ini. 2019 ini 2023 berarti berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Masih bertahan ya, Pak. Alhamdulillah. Betah kan ya. Tapi itu karena sudah terlalu nyaman ya? Biasanya kayak gitu, kalau betah ya karena sudah terlalu nyaman. 4 tahun di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin membagikan ilmu ya, yang selama 6 tahun kalau nggak salah tadi ya, 6 tahun di pondok pesantren. Ini kalau panjenengan melihat perbedaan dulu dan sekarang itu bagaimana? Jenengan kan ngalami itu jadi santri. Nah sekarang melihat santri-santri sekarang itu bagaimana, Pak Ustadz? Dalam pandangan apa itu, Pak? Secara umum, artinya entah itu karakter anaknya, kemudian perilakunya atau cara hafalannya anak bagaimana, itu bagaimana? Saya itu sering menyampaikan ke santri bahwa hikmah itu juga penting. Hikmah di pondok. Soalnya saya dulu ketika sudah lulus MA itu masih lanjut di pondok atau nama lainnya tahasus ya. Iya, tahasus. Saya tahasus di pondok selama kurang lebih mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. Saya lulus dari 2015 sampai keluar dari pondok itu boyong 2019. Itu 3 tahun. Itu saya hikmah di pondok. Ya, di pondok dulu. Saya hikmah sekitar 3 tahun. Itu malah tantangannya lebih itu, Pak. Makanya kayak saya tuh sampaikan ke anak-anak di pondok itu kalau bisa jangan cuma hanya mengikuti aktivitas yang ada seperti di pondok. tapi kalau bisa apalagi jamaah. Jamaah itu manfaatnya, fadilahnya itu saya merasakan gitu, Pak. Besar itu. Hikmah juga sama punya saya dulu juga ketika sudah lulus MA itu di Sambi Mongmong anaknya Buya. Iya, itu di Sambi Mongmong saya juga lanjut sekolah. Sekolahnya dulu kan formal. Sebelum saya itu formal ya, Pak MA. Setelah lulus itu saya sekolah di Madin atau madrasah. Madrasahnya itu di Mahadud. Jadi ketika mau berangkat sekolah itu keluar dari pondok. Berangkatnya itu setelah asar lah, jam asar itu setelah asar berangkat, pulangnya maghrib. Kadang sering juga pulang itu hujan dan itu ngalami itu. Belum lagi nanti di pondok disuruh apalah
bantuin bunyai atau bantuin pak yai gitu. Jadi saya sampaikan ke anak-anak seperti itu. Tetap hikmah di pondok kalau pengen ilmunya barokah, ilmunya manfaat gitu. Lah melihat santri sekarang nih dengan dulu, Iya. ada perbedaan enggak dari cara mereka menghafal atau cara mereka berperilaku, atau ada yang beda enggak? Jelas ada perbedaannya. Yang paling menonjol itu di mananya? Akhlak mungkin ya Pak. Iya. Karena dulu belum mengenal gadget mungkin ya. Mungkin iya. Kalau sekarang karena makat pondok wis biasa dolanan HP dan sebagainya, Tapi makat pondok itu gimana? memang orang tua sama anak itu orang tua sama pondok itu juga harus kerjasama juga Pak. Kadang anak betah di pondok tapi orang tuanya yang itu ya Pak. Iya. Iya. Baru seminggu itu kan 3 hari minggu depannya udah kangen lagi gitu. Memang kunci dari memondokan anak itu 1 tega. Orang tua harus tega gitu. Biar anak itu tenang, ilmunya kan nyaman, tenang gitu. Menurut saya seperti itu. Kadang orang tua zaman sekarang kan itu ya Pak. Merasa kebalik malah sama yang zaman dulu. Rasa wedi lah ya, atau kerasa kepikiran. Khawatirnya itu lebih besar gitu loh Pak. Padahal ketika di lingkungan pondok pesantren pun insya Allah terjaga dari segi keaktifasiannya atau perilakunya, insya Allah juga terkontrol semua. Ini menjadi apa ya namanya, pengetahuan kami juga, karena kami bukan santri ya, kami juga bukan santri, jadi kami menjadi tahu ternyata di lingkup pendidikan bagi santri gitu ternyata seperti itu. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ustadz Davida ini luar biasa sekali. Sudah 4-5 tahun di sini. 4 tahun. 4 di sini ya. Ada apa ya? Ada momen-momen yang paling diingat enggak selama 4 tahun di pondok pesantren ini yang tidak bisa dilupakan oleh panjenengan? Ada enggak? Apa semuanya momen biasa-biasa saja? Marah maksud kami gini, ada pernah nih satu angkatan kiranya yang paling menonjol dan itu tidak pernah ditemui lagi sampai sekarang. Ada enggak yang seperti itu? Kayaknya sama semua. Sama sih. Sama semua, ini luar biasa sekali. Dan apa namanya ya? Mungkin panjenengan bisa kasih sharing motivasi lah. Motivasi buat teman-teman semua agar semangat, khususnya para santri ya di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, agar tambah semangat dalam proses mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren. Mungkin bisa di-sharingkan motivasi yang bisa jenengan sharing atau jenengan bagi ke teman-teman semua. Ada enggak kayaknya? Ada, pasti ada. Monggo. Kalau mau pengen menjadi ahlul Quran itu gini Pak, kalau misal ada yang tanya ya Pak gini, Pak Alvin kan nggak menghafal nggak? Pak Alvin nggak menghafal itu. Saya bisa nggak jadi ahlul Quran, ahlullah, jadi keluarga Al-Quran, keluarganya Allah kan, gitu. Bisa nggak? Bisa Pak. Itu dengan cara apa? Bapak bisa istiqomah membaca, mentadabburi Al-Quran, terus apa yang Bapak baca, apa yang Bapak itu diamalkan, itu kan bisa menjadi ahlul Quran dan ahlullah. Itu sama kayak anak-anak saya sering memotivasi. Kunci dari pengen hafalan lancar, pengen hafalan itu ya istiqomah Pak. Satu di situ istiqomah. Walaupun ada ya banyak lah di sini yang merasakan kok saya menghafal Quran itu susah. Juz ini susah. Ketika juz itu susah, nggak mau dibaca, nggak mau dibuka, ya tambah susah gitu. Jadi kalau pengen lancar yaitu dibuka gitu. Ada bukan ada kata-kata yang seperti ini. Laisal mungkin illa bil murojaah. Tidak ada hafalan yang lancar, tidak ada hafalan yang baik, yang tidak ada salahnya kecuali dengan murojaah gitu. Jadi kuncinya itu bukan di lancarnya ya Pak, tapi di istiqomahnya gitu. Kalau istiqomah insya Allah lancar gitu. Enggak hanya lancar. Kalau pengen hafalannya sampai 30 juz, istiqomah gitu. Atau barangkali ada yang ditarget, monggo nggak apa-apa, ada punya apa target 3 tahun harus gini gitu. Boleh nggak apa-apa, asal itu
istiqomah, merojaannya juga istiqomah, hafalnya istiqomah, insyaallah gitu. Ini luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah, kalau boleh kami simpulkan tadi, kiat untuk bisa menghafalkan Al-Quran yang saya dapat dari Ustadzah Fida ini salah satu atau salah dua ya. Yang pertama adalah birrul walidain. Ya, Ustadz ya. Birrul walidain, taat pada orang tua, kemudian nurut sama orang tua, karena tadi Bu Ustadz niatnya kayak mukur nyeneng wong tua makat mondok, ya kan? Benar-benar sekali. Niatnya menyenang Gak wong enak tua. gitu sama orang tua. Asalnya tah bumbu temen lah, perale gitu ya. Kayak orang enak dan sebagainya. Tapi karena keniatan birrul walidain akhirnya sampai pada satu titik ini. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Nah, ini juga sangat susah. Ya, siapapun lah, istiqomah itu sangat susah. Apalagi istiqomah dalam kebaikan ya, Bu Ustadz. Saya juga melakukan hal yang istiqomah juga sangat menjadi PR buat kami. Ya, ini luar biasa sekali, menjadi inspirasi buat kami, saya khususnya dalam melakukan kegiatan kebaikan ke depan, ya, apalagi dalam menghafal Al-Quran ini saya sangat bangga, saya sangat senang bisa berjumpa ngobrol dengan Mbak Ustadzah Fida. Ngulik. Iya. Akhirnya tahu kan Pak ya? Iya, luar biasa. Kayak aku ini buat teman-teman semua ya. Ini baru pertama kali saya berada di sini itu ngobrol dengan yang namanya Ustadzah Fida. Baru pertama kali semenjak saya berada di sini. Jadi paling kan seringnya nyapa ya. Iya, paling nyapa ketemu. Sering ketemu pun pas lagi semaan. Iya. Ya kan? Karena Ustadzah Fida juga berpisah tempatnya dengan lingkup SMK. Iya. Ada di Pondok Selatan, sedangkan saya ada di Pondok Utara. Jadi ketemunya paling lagi tang semaan toh. Tidak mengenal secara rinci, tapi setelah saya mengenal ini luar biasa. Semoga-moga ini menjadi motivasi ya Bu Ustadz ya. Iya. Motivasi untuk teman-teman semua. Nah, yang tadi penasaran ya, artinya sudah mendengarkan suaranya Bu Ustadz atau pengen dengar lagi, pengen dengar lagi. Nanti Bu Ustadzah Fida ini akan mengisi salah satu program di Polos Production. Apa Jadi itu, Pak? Rahasia. Jadi teman-teman semua nanti biar kepo, tungguin aja, stay on di channel YouTube kami, Polos Production, karena nanti insya Allah Ustadzah Fida akan mengisi sebuah program di sini. Ya, entah itu belajar ngaji dan sebagainya, insya Allah akan ada di sini. Begitu ya Ustadz ya. Yeah. Ini orang kerasa Ustadz, ispan sejam. Sejam jebule karena saking asiknya ngobrol, saking menariknya obrolan hari ini. Kami rasa ditutup dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di channel Polos Production dengan program yang berbeda, yang isinya hanya Ustadzah Fida. Saya Ramelu. Ustadzah Fida talk wis pokoke kok isinya nang Polos Production. Oke, gitu saja. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, masih di Polos Podcast, Polos Protection. Senajana polos, sing penting isine ora polos.